Kalau kamu nontonin video ini dengan bayangan dapetin uang dari podcast otomatis akan bikin kamu kaya raya, mendingan kamu stop nontonin video ini sekarang juga. Karena di video ini aku nggak akan muluk-muluk ya nyeritain soal kesempatan-kesempatan menarik yang didapat dari bikin podcast. Soalnya besaran uang yang akan kamu dapetin itu bukan tergantung ke mediumnya sebenarnya, tapi lebih ke seberapa besar nih usaha kamu dan satu lagi seberapa besar juga keberuntungan kamu. Karena faktor keberuntungan itu nyata, guys. Oh ya, video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang ini nih. Jadi kalau kamu belum nontonin, nanti kamu tonton dulu biar lebih jelas juga ya apa yang aku ceritain di video ini. Nanti link ke video yang pertama itu akan aku taruh di deskripsi video. Dan sebelum itu seperti biasa aku mau halo-halo dulu nih. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Pothead ya di channel Potluck Podcast Kolektif. Nah, di segmen Pothead ini aku tuh suka berbagi hal-hal seputar podcasting dan juga home recording, mulai dari gear yang dipakai, kemudian juga tips-tips, pokoknya konten-konten kayak gini. Jadi kalau kamu suka nanti subscribe channelnya ya. Oke, kita lanjut ya. Aku mungkin akan kedengerannya kayak oversimplifying banget nih, tapi kemungkinan besar ya, pendengar-pendengar podcast di Indonesia itu tuh biasa entry point-nya dari mereka dengerin podcast-podcast selebriti, influencer, atau sejenisnya. Terus sebagian dari orang-orang yang dengerin podcast ini tuh juga akan mikir kayak, wah seru juga kali ya bikin podcast berdasarkan referensi dari podcast yang mereka dengerin. Terus sebagian lagi dari mereka tuh punya harapan akan dapetin sponsor atau iklan dari podcast-podcast yang dibikin, ya seperti halnya podcast-podcast populer tadi. Padahal kan sebenarnya nggak sesederhana itu ya, apalagi untuk podcaster yang orang-orang biasa gitu, kayak aku, terus juga orang-orang umum yang biasanya masuk kategori podcaster coba-coba itu. Nah biasanya tuh siklus hidupnya kayak gini nih, di awal tuh semangat banget gitu bikin podcast, terus langsung bikin lumayan banyak tuh episodenya. Nah di tengah-tengah nih ngecekin analytics ya, di Spotify, di YouTube, kemudian mulai mikir, waduh, kok yang dengerin atau nontonin podcastnya dikit banget ya. Habis itu semangatnya mulai down kan tuh. Terus ujung-ujungnya berhenti bikin episode baru. Banyak nih yang kayak gini, tapi biasanya sih ya memang karena gak serius aja sih. Terus ada juga tipe-tipe yang kayak gini nih. Sama nih ya, di awal pendengarnya juga masih sedikit dong. Tapi di awal tuh udah mulai kayak mancing-mancing sponsor nih. Misalnya bilang kayak, bisa kali nih brand A sponsorin podcast kita yuk. Atau misalnya bilang brand B boleh kali iklan di podcast aku. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya punya harapan kayak gitu. Tapi nih seandainya memang ada si pemegang keputusan dari brand A atau brand B. Apakah memang dia akan langsung mikir, oke saya akan ngiklanin brand saya di podcast ini. Ya enggak dong ya. Atau terus misalnya ada juga yang kayak gini nih, jadi sama nih podcaster masih awal-awal juga, tapi di profil sosmednya gitu ya, misalnya udah nulis for inquiry atau endorsement please contact 081 sekian 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 gitu. Dan ini sekali lagi aku ulangin ya, di sini konteksnya itu podcasternya adalah orang-orang biasa, jadi bukan artis, bukan influencer, bukan semacamnya itu, yang artinya mereka tuh di awal-awal ya masih susah gitu ya untuk cari sponsor. Jadi sebenarnya maksudku sih untuk dapetin revenue buat sebuah podcast ya, kalau dapetinnya itu tuh dari sponsorship brand, nah itu tuh butuh viewers yang relatif besar memang. Kalau misalnya pakai tolok ukur di Amerika gitu ya, itu tuh untuk satu episode mereka tuh rata-rata sekitar 5.000 downloads lah baru bisa dapetin sponsor dari brand. Jadi memang mereka tolok ukurnya itu downloads ya, seenggaknya di zaman jaya-jayanya Apple Podcast. Mungkin asumsinya kalau makin banyak yang download berarti nanti pendengar yang dengerin iklan di dalam episode tersebut juga makin banyak. Padahal sebenarnya bisa aja ya, dia download terus abis itu dia lupa dengerin. Jadinya ya nggak denger juga iklannya gitu kan. Aneh juga sih memang. Ya tapi nggak tahu ya sekarang dengan semakin jayanya nih si Spotify, nggak tahu apakah tolok ukurnya berubah atau enggak. Kalau di Indonesia sendiri ya, perkara iklan di podcast itu tuh sebenarnya kayak masih antara ada dan tiada. Apalagi kalau misalnya di Spotify ya. Kalau di YouTube sama Noise itu kan memang udah ada tuh. Di Noise aja sebelum kita dengerin episode kita udah dikasih iklan kan. Udah pasti sih memang ini terinspirasi dari YouTube juga ya. Tapi kalau di YouTube menurutku tuh angka viewersnya itu tuh yang paling transparan sih. Kita bisa ngeliat nih misalnya podcastnya Deddy Corbuzier. Nah ini view-nya misalnya segini nih kita bisa lihat. Terus contoh lagi misalnya bocor alus podcast dari Tempo gitu ya. Kita juga bisa lihat nih viewsnya segini. Nah itu kalau iklannya dari AdSense YouTube-nya langsung.
Kalau misalnya iklan dari sponsor, biasanya tuh paling nampilin logo-logo doang, kayak misalnya logonya di meja atau di latar belakang gitu ya. Kayak contohnya podcastnya Deddy Corbuzier nih kan ada nih, kayak gini. Pembacaan iklan di tengah episode tuh memang kayaknya belum jadi budaya sih di podcast di Indonesia ya. Kalau kamu pengen tahu nih contohnya ad reads tuh kayak gimana, ini udah banyak di podcast-podcast luar negeri, contohnya yang ini nih. DoorDash! When I go Man, do we love DoorDash. I love DoorDash. When I go to Hawaii, different places, I use DoorDash. It's my favorite app when I want to get use it food. at home. Use it at home. Not only do I get groceries with DoorDash as well. Yeah, sign up for Dash Pass now, and you're going to get your first month for free. That easy. Plus, when you use our promo code, you can get 50% off up to a $10 value when you spend $15 or more on your next Dash Pass order when you download the DoorDash app in the App Store and enter the code FRIEND2023SUMMER. Tapi itu semua lagi-lagi kan perkaranya jumlah views ya. Problemnya adalah kalau misalnya podcaster yang orang-orang biasa ini referensinya itu ke podcast-podcastnya artis, influencer, dan sejenisnya itu. Kan sulit ya, apalagi angka mereka tuh besar-besar dan mereka juga dapetin angka segitu tuh nggak cuma perkara bulanan atau bahkan 1-2 tahun gitu, pasti lebih perjalanannya panjang. Jadi wajar aja kalau misalnya mereka bisa dapetin duit dari sponsorship brand. Sebenarnya sih bukannya berarti nggak bisa ya dapetin uang dari sponsor untuk podcaster biasa. Tapi semisalnya pun dapat sponsor, nah jumlah uangnya itu pasti menyesuaikan dengan reach dari podcast kita. Jadi realitas sama ekspektasi tuh perlu sinkron dulu deh seenggaknya kalau misalnya mau bertahan. Misalnya di aku sendiri ya, aku kan punya podcast topiknya tentang buku gitu. Udah pasti audiensnya kecil ya, dan kontenku sendiri juga viewersnya itu bukan yang paling besar gitu di topik bebukuan. Jadi semisalnya aku dapat sponsor pun nominalnya memang sedikit gitu, dan jumlah itu tuh belum bisa menghidupi aku sebagai full time podcaster buku. Jadi kalau kamu bukan termasuk podcaster yang kategori tipe seleb itu tadi, sebenarnya kamu bisa dapetin duit dari podcast dengan cara-cara berikut nih. Yang pertama, bergabung di network. Walaupun sebenarnya nggak semudah itu juga ya, karena memang network ini juga baru akan ngelihat podcast kita. Kalau mereka ngelihatnya nih, podcast kita itu pendengar atau penontonnya udah cukup banyak, viewsnya udah banyak gitu ya. Atau kalau misalnya di Spotify, podcast kamu udah sering masuk top chart gitu. Kalau di network, kamu tuh berarti tinggal rilis episode podcast kamu secara rutin ya. Misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Nanti si network ini yang urusannya cari sponsor atau cari iklan. Disinilah podcast-podcast yang berskala medium atau skala kecil itu tuh bisa dapetin uang dari sponsorship. Karena ya network ini jualannya paketan gitu ya. Jadi gabungan pendengar dari podcast-podcast yang ada di dalam network mereka itu yang nanti dia jual ke sponsor. Kalau misalnya berhasil tembus, berarti podcast kamu tuh juga akan dapat bagi hasil gitu dari networknya. Tapi lagi-lagi tidak semudah itu Ferguso, karena setauku ya network podcast di Indonesia itu tuh masih sedikit banget, kayaknya juga masih bisa dihitung dengan jari deh. Coba kalau misalnya kamu tahu nih network podcast di Indonesia tuh apa aja, kasih tahu juga ya di kolom komen. Cara kedua nih yang lebih mudah, affiliate marketing. Kalau format ini tuh sebenarnya mungkin lebih umum kita jumpai di platform kayak TikTok atau mungkin yang formatnya itu tuh lebih condong ke live ya, bukan pre-recorded. Tapi bukan berarti sebenarnya di podcast tuh nggak bisa. Nah, buat kamu yang belum tahu nih affiliate marketing itu apa, kamu bisa baca dulu nih definisinya di sini. Aku kasih waktu ya. Tapi kalau waktunya kemepetan nanti kamu langsung aja lah baca artikelnya, ntar aku kasih tahu linknya ke artikelnya nih di deskripsi video ini ya. Pokoknya jangan males baca. Jadi intinya sih dengan kamu naro produk affiliate di podcast kamu, atau lebih tepatnya berarti kamu naro link gitu ya di episode podcast kamu, yang mana sebenarnya berarti ini tuh lebih friendly untuk podcast dengan format video. Jadi semakin banyak nih nanti orang yang ngeklik link tersebut, terus apalagi dia melakukan pembelian gitu ya, nah maka kamu akan dapetin komisinya juga. Di podcast aku tuh juga ada affiliate linknya, tapi ya karena balik lagi podcastnya juga audiensnya masih kecil gitu ya, ya komisi yang didapat tuh nggak seberapa lah gitu, belum bisa menghidupi aku untuk jadi full time podcaster gitu ya. Tapi semisal ternyata topik-topik yang kamu bahas tuh audiensnya lebih besar, atau mungkin sebenarnya topik kamu tuh audiensnya lebih niche gitu ya, tapi ternyata kamu bisa mendatangkan audiens yang mayoritas sultan, ya udah pasti komisi kamu dapatnya gede deh. Nah, semisal kamu tertarik nih dengan setup podcasting portable yang aku pakai sekarang ya. Ini aku pakai mikrofonnya Rode PodMic, aku pakai kabel XLR ya, ProCap Neutrik. Terus ini aku pakai audio interface-nya dari Zoom, PodTrack P4 ini namanya. Kalau misalnya kamu tertarik untuk beli, ntar belinya pakai affiliate link yang aku taruh ya di deskripsi video ini. Oke, terima kasih.
Masih pada semangat dong ya? Walaupun dari tadi kesannya aku memang cuman kayak menyampaikan informasi yang negatif mulu ya. Tapi sabar dulu, aku yakin nanti sampai akhir episode ada 1-2 informasi yang menurutku akan bermanfaat lah buat kamu. Kamu yang nonton video ini nih udah pada punya podcast atau baru mau bikin podcast nih? Coba kasih tahu di kolom komen ya. Kalau misalnya udah punya podcast, kasih linknya juga ke podcast kamu di kolom komentar biar aku dan teman-teman yang nonton video ini juga nanti bisa nonton atau dengerin. Nah, cara yang ketiga adalah dengan donasi atau gift atau dengan format membership atau format freemium. Jadi kalau di Noise itu kan kita bisa ngasih semacam token atau koin ya ke podcaster yang kita dengerin. Nah ini di YouTube juga ada. Kalau nggak salah tuh kita bisa kasih semacam donasi atau gift gitu. Tapi memang kalau nggak salah ya ini tuh lebih ke live stream. Jadi sebenarnya keduanya mirip-mirip nggak sih? Tapi intinya sih sebenarnya kalau misalnya donasi atau token itu kan lebih ke one time purchase ya. Walaupun berkali-kali juga bisa sih. Kalau yang membership, nah itu kan lebih ke bulanan ya. Jadi yang aku mau bahas di sini adalah format membership atau freemium. Jadi sederhananya sih gini, kita kan bikin konten-konten gratisan nih untuk pendengar kasual kita. Semisal nanti si pendengar kasual ini udah jadi pendengar loyal, tentu saja mereka tuh akan willing gitu ya untuk mengeluarkan nominal lebih untuk mendengarkan konten kita yang berbayar gitu ya, karena konten kita ini dianggap punya value dan juga bermanfaat buat mereka. Soalnya konsep ini juga yang akhirnya diterapkan sama Panji di channel YouTube-nya dia dan di Noise juga sih sebenarnya ya. Jadi kalau di Noise itu kan pakai koin berbayar, kalau di YouTube-nya itu dia tuh punya kayak ada tier-tier membership gitu. Nah kalau dia itu tiernya yang pertama ada di satu paham itu di 29.900 per bulan. Terus ada yang satu rasa itu di 124.900 per bulan. Sama ada yang satu jiwa kalau gak salah itu di 1 jutaan deh per bulan. Nah itu Panji ya. Kalau misalnya kita nih podcaster biasa gitu ya, mungkin kita bisa mulai dengan naro di 5.000 dulu per bulan gitu. Selain YouTube, Noise gitu, sebenarnya ada platform lain juga sih untuk format membership ini, misalnya kayak Patreon, Traktir, atau lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Cara berikutnya untuk dapetin cuan dari podcast adalah dengan direct selling. Hah? Kok direct selling? Gue kan mau bikin podcast, kok malah jadi istilah dagang atau bisnis gini? Nggak bisa gitu ya? Mau cus aja tapi dapat duit. Mungkin ada dari kamu yang mikir begitu ya. Tapi balik lagi nih ke pertanyaan di awal. Kalau misalnya kamu adalah podcaster, seleb, influencer atau semacamnya yang memang udah punya jutaan views, ya jawabannya sih bisa. Tapi misalnya kamu bukan atau ya mungkin belum ya, kita aminin aja dulu ya. Kalau misalnya kayak gitu ya berarti kamu harus cari cara lain dulu. Dan salah satunya adalah dengan direct selling ini. Coba dengerin dulu ya. Jadi tetap nih kamu bikin episode podcast. Terus kan juga karena kamu seorang podcaster yang pengen menjadi podcaster profesional, jadi kamu harus bertindak selayaknya seorang profesional dong ya. Jadi direct selling ini tuh bisa beragam bentuk ya. Formatnya bisa dalam bentuk produk, jasa, event, dan lain sebagainya. Nah di sini menariknya, kalau dengan direct selling, kamu nggak perlu dapetin jutaan views ya. Jadi dengan misalnya audiensmu tuh yang ratusan aja, kamu tuh bisa dapetin duit dari podcast kamu. Asal target marketnya tepat. Ini tuh mungkin belum banyak yang sadar ya. Atau udah banyak yang sadar tapi akunya yang gak tahu aja sih. Tapi anggap aja lah kamu belum tahu ya soal ini. Jadi podcast ini kan pada dasarnya model bisnisnya tuh media ya. Atau model bisnisnya tuh menyerupai radio lah, beda-beda tipis gitu. Dan dia juga sebenarnya model bisnisnya bisa nyerempet-nyerempet model bisnis medsos. Tapi ya pokoknya pada dasarnya dia itu media. Dan media itu tuh kayak gimana sih? Jadi media itu kan bikin konten untuk dikonsumsi sama audiensnya. Nah dalam hal ini kalau kita berarti kan kita bikin episode podcast terus dikonsumsi sama audiens. Berarti pertanyaannya di dalam episode podcast itu tuh apa yang dijual gitu kan. Nah skenarionya kan kayak gini ya, kalau modelnya itu tuh ala seleb nih. Jadi kan bikin episode podcast biasanya hiburan lah ya temanya. Kemudian kontennya nih gratis. Aku lupa nih ya siapa yang bilang. Tapi kalau misalnya sebuah konten itu tuh gratis, berarti produknya itu tuh adalah kamu sebagai pendengar atau yang mengonsumsi si konten tersebut. Karena jutaan dari kamu-kamu itulah yang nantinya dijual ke sponsor, ke pengiklan gitu. Kemudian duit dari sponsor atau pengiklan itulah yang dipakai oleh si podcaster untuk modal dia bikin konten gratis lagi. Ya gitu aja terus sampai bosen. Bosen tapi kayak Raya, enak ya. Kalau untuk direct selling, skenarionya berbeda nih.
Kayak gini. Jadi misalnya sebut aja ada seseorang namanya Mas Bambang. Dia punya podcast, bikin podcast namanya Podcast Bambing. Di podcastnya itu dia bikin konten seputar merawat kambing gitu ya, dari kecil sampai dewasa. Terus dia juga ngobrol dengan para kambing entusias nih dari berbagai kota di Indonesia. Macam-macam lah pokoknya dia bikin ya segala hal soal kambing ini. Dia ini merangkap sebagai seorang pecinta kambing yang juga seorang podcaster. Nah, di balik itu semua, Mas Bambang ini tuh juga ternyata seorang pengecer pakan kambing. Sebenarnya kan pendengar-pendengar podcastnya Mas Bambang ini lambat laun dia tuh akan menjalin relasi gitu ya dengan Mas Bambang. Dan kalau misalnya dia ngerasa nih audiensnya ngerasa konten-kontennya Mas Bambang itu tuh mendatangkan value buat mereka, maka kemungkinan besar sebagian dari pendengar podcastnya dia itu tuh berpotensi jadi pembeli pakan kambingnya Mas Bambang juga. Terus contoh satu lagi ya, misalnya nih ada seorang perempuan namanya Miss Alice, 25 tahun, tinggal di Bali. Kebetulan dia dulu kuliahnya tuh sastra Inggris gitu ya, jadi dia jago ngomong bahasa Inggris dan dia juga punya podcast namanya English with Miss Alice. Di konten-kontennya ini dia suka bercerita tentang pariwisata Bali pakai bahasa Inggris, terus dia juga ada konten-konten yang ngajarin soal bahasa Inggris ya untuk pendengarnya dia yang orang Indonesia. Karena kontennya ada yang berbahasa Inggris, jadi dia juga punya pendengar bule. Dan kebetulan Miss Alice ini tuh berprofesi sebagai guru bahasa dan dia juga tour guide gitu di Bali. Jadi selain dia bisa ngajarin orang Indonesia berbahasa Inggris yang ada di Bali, dia juga ngajarin orang-orang bule yang ada di Bali ini untuk berbahasa Indonesia. Terus karena dia punya kenalan banyak orang-orang bule ini, akhirnya ya dia juga berpotensi untuk menjadi tour guide bagi orang-orang bule yang lagi melakukan liburan ke Bali. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya kita punya produk, jasa, cerita atau apapun yang sebenarnya bisa mendatangkan value gitu ya buat pendengar kamu, maka kita tuh bisa mempromosikan hal-hal tersebut di podcast kita. Jadi ketika marketnya tepat, kita tuh nggak perlu dapetin audiens jutaan gitu ya untuk bisa dapetin uang dari podcast kita. Makanya tentunya ini juga jadi lebih relate ya untuk orang-orang biasa yang memang pengen fokus di dunia podcast. Tapi tetap ya, pokoknya asal yang kamu tawarin tuh memang bagus, bermanfaat, dan ada yang butuh juga. Cuman kan jadi lebih enak ya, seenggaknya kita nggak perlu lagi nih ngincer gimana caranya bikin konten yang viral biar pendengar atau penontonnya jutaan. Oke, kurang lebih itu sih episode kali ini ya. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut nih tentang A sampai Z gitu ya membuat podcast, kami di Potluck Podcast juga udah pernah bikin ebook. Jadi kamu bisa beli ebooknya. Ini judulnya itu Buku Pintar Podcast. Itu ada cara-cara gitu ya membuat podcast mulai dari gimana ngembangin ide, terus juga sebelum produksi apa yang harus disiapin, pas produksi teknisnya gimana, pasca produksi juga semuanya dibahas di situ. Kalau kamu tertarik nanti link ke pembelian ebooknya akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Buat video kali ini cukup segini dulu, tapi nanti masih ada bagian ketiga ya. Jadi subscribe dong kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat ya. Channel YouTube Potluck Podcast, terus follow juga di Instagram, di TikTok namanya sama Potluck Podcast. Di X ada juga tapi tidak aktif ya. Kalau mau follow juga silahkan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!